Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang pertama dari 72 kelompok yang dikatakan oleh Nabi kita masuk ke dalam neraka adalah kelompok Rafidhiyah. Jadi kelompok yang pertama dari 72 kelompok yang dikatakan oleh Nabi kita semuanya masuk ke dalam neraka adalah kelompok Rafidhiyah. Adapun kaum Rafidhiyah maka yaitu 12 kaum. Jadi kaum Rafidhiyah ini terbagi menjadi 12 kelompok. Nah, jadi kaum Rafidhiyah, kelompok Rafidhiyah ini terbagi menjadi 12 kelompok. Setengah daripada i'tiqad mereka itu bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit. Setengah daripada i'tiqad, keyakinan mereka itu bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit. Nah, kemudian nomor 1 di bawah ada keterangan pada nuskhah yang lain adalah ia Tuhan yang turun dari langit. Dan ini yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab At-Tamhid. Nah, di dalam kitab At-Tamhid disebutkan qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka kaum Rafidhiyah, bi anna aliyan kana ilahan nazala minas sama. Itu disebutkan dalam kitab At-Tamhid halaman 347. Kitab At-Tamhid itu salah satu kitab ambilan kitab Tuhfatur Raghibin. Nah, jadi setengah daripada keyakinan kaum Rafidhiyah bahwa Sayyidina Ali itu adalah Tuhan yang turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyah. Dalam citakan yang lain nya itu kadada, serta keluar daripada awan uluhiyah. Jadi kelompok Rafidhiyah mengatakan Sayyidina Ali adalah Tuhan yang turun dari langit, keluar daripada awan uluhiyah, muncul daripada awan uluhiyah.
lalu ia masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannyalah lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit, maka i'tiqad ini kupur seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara. Nah, itu setengah daripada keyakinan kaum Rafidhiyah. Mereka beriktikad, mereka berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan yang turun dari langit, keluar daripada awan ketuhanan, kemudian masuk kepada rupa manusia, lalu memperbuat pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan bahwa dirinya Tuhan. Nah, kemudian sesudah itu naik, bukan wafat, kata kelompok Rafidhiyah. Nah, kemudian Sayyidina Ali naik ke langit. Nah, jadi i'tiqad kaum Rafidhiyah ini bertentangan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita Sayyidina Ali adalah seorang manusia. Sayyidina Ali adalah seorang manusia yang lahir dari pasangan Abu Talib dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Asad. Jadi Sayyidina Ali seorang manusia yang lahir dari pasangan Abu Talib dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Asad. Nah, beliau dilahirkan di Mekah tanggal 13 Rajab 23 tahun sebelum hijrah. Sayyidina Ali wafat 21 Ramadan tahun 40 Hijriah di Kupah, Irak. Umur beliau 62 tahun. Sayyidina Ali ada mempunyai beberapa orang saudara laki-laki, di antaranya Talib, Aqil dan Ja'far. Nah, jadi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali adalah manusia, bukan makhluk langit, apalagi Tuhan yang turun dari langit. Nah, itu i'tiqad kita. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinannya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabiullah. Nah, ujar kaum Rafidhiyah, yang sebenarnya menjadi nabi itu adalah Sayyidina Ali, dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Nah, ini i'tiqad kaum atau kelompok Rafidhiyah. Nah, mereka berkeyakinan bahwa yang jadi nabi itu adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Nah, Jibril tasalah membawa wahyu. Nah, maka i'tiqad yang demikian itu kufur, karena firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, yakni tiada jua Muhammad itu melainkan nabi pesuruh Allah Ta'ala. Allah dalam Al-Quran kadada mengatakan wa ma aliyun illa rasul, kadada. Dan di ayat yang lain Allah menjelaskan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kadada dalam Quran Aliyun Rasulullah, kadada. Jadi apa yang diyakini oleh kelompok Rafidhiyah ini bertentangan dengan Al-Quran. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah. Nah, ada juga di antara kelompok Rafidhiyah yang 12 kelompok itu
yang berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali itu sama-sama nabi. Jadi Sayyidina Ali nabi, Nabi Muhammad nabi juga. Nah, bersyarikat pada kenabian. Jadi Sayyidina Ali itu nabi dan Nabi Muhammad itu pun nabi juga. Ada juga kelompok Rafidhiyah yang berkeyakinan macam itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah, pada kenabian. Maka i'tiqad ini kufur juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa khalifah itu Sayyidina Ali tiada lainnya. Khalifah itu pengganti Rasulullah. Nah, jadi ujar kelompok Rafidhiyah, khalifah sebenarnya, pengganti Rasulullah yang sebenarnya itu adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Khalifah yang sebenarnya adalah Sayyidina Ali. Dan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum jadi kafir mereka itu tatkala mereka itu menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Nah, jadi ujarnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang yang membaiat mereka menjadi khalifah semuaan kafir. Nah, ini setengah daripada i'tiqad keyakinan kelompok Rafidhiyah. Setelah Nabi kita wafat, kada langsung disembahyangkan, kada langsung dikubur. Di dalam kitab-kitab tarikh itu dijelaskan Nabi kita wafat pada hari Senin, hanyar dikubur malam Rabu. Jadi wafat hari Senin, hanyar dikubur malam Rabu. Nah, karena para sahabat waktu itu sepakat kada akan mengubur Nabi sebelum ada khalifah, sebelum ada pengganti Rasulullah. Dan pada waktu itu para sahabat macam-macam pilihan, macam-macam pendapat. Ada kelompok di antara sahabat Nabi yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, apa alasan mereka Abu Bakar yang menjadi khalifah? Nah, alasan mereka adalah yang pertama, beberapa hari Nabi sakit menjelang wafat, Nabi kita menunjuk Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Ujar Nabi, muru Abu Bakrin yusalli bin nas, suruh Abu Bakar sembahyang mengimami manusia. Nah, ujar pendukung Abu Bakar, ujar sahabat-sahabat yang mendukung Abu Bakar, itu isyarat dari Nabi bahwa nantinya yang menjadi khalifah, yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang kedua, alasan mereka kenapa mesti Abu Bakar yang menjadi khalifah? Alasan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang hijrah bersama-sama lawan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Abu Bakar ini orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, jadi ujar kelompok yang pertama yang mesti menjadi khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ada lagi kelompok di antara sahabat Nabi yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Yang menjadi khalifah mesti Umar, kada mau Abu Bakar. Nah, apa alasannya? Nah, alasan mereka karena Nabi pernah bersabda, lauka ba'di nabiyun lakana Umar ibn al-Khattab. Ujar Nabi, seandainya ada sesudahku Nabi, niscaya Umar bin Khattab
yang lebih pantas menjadi nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menjadi khalifah menurut mereka adalah Umar bin Khattab, dan ini pun banyak juga pendukungnya. Nah, ada lagi di antara kelompok sahabat Nabi yang menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, alasan mereka karena Utsman bin Affan ini minantu Nabi. Dua orang anak perempuan Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kedua-duanya dikawinkan Nabi dengan Utsman bin Affan. Nah, setelah meninggal yang dua orang ini, ujar Nabi, seandainya aku ada lagi berisi anak bibinian, pasti ku kawinkan dengan Utsman bin Affan. Nah, ini ujar sahabat menunjukkan bahwa Nabi itu sangat cinta dengan Utsman bin Affan. Jadi yang menjadi khalifah, ujar mereka, mesti Utsman bin Affan. Ada juga pendukungnya ini. Nah, ada lagi kelompok di antara sahabat Nabi yang menunjuk, yang memilih Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, apa alasannya? Nah, alasan mereka bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang ditunjuk oleh Nabi menggantikan Nabi di rumah adalah Sayyidina Ali. Dan Nabi pernah bersabda, Ali minni wa ana min Ali. Ali bagian daripada aku dan aku bagian daripada Ali. Nah, jadi ujar mereka yang pantas, yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Nah, tetapi karena waktu itu suara yang terbanyak memilih Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar pun waktu itu kada mau menjadi khalifah, maka jatuhlah khalifah waktu itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetapi ada sebagian kaum muslimin yang fanatik dengan Sayyidina Ali, mereka kada menerima bahwa Abu Bakar sebagai khalifah, kada menerima. Padahal pendukung Umar menerima, pendukung Utsman menerima, bahkan Sayyidina Ali pun menerima Abu Bakar yang menjadi khalifah. Nah, tetapi ada orang-orang yang fanatik dengan Sayyidina Ali, kada menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang yang mengangkat mereka sebagai khalifah menjadi kafir. Nah, ini di luar daripada i'tiqad kita. Jadi ujarnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Jadi sahabat yang Islam itu Sayyidina Ali dan orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali sebagai khalifah. Lain daripada itu kafir. Nah, ini i'tiqad kaum Rafidhiyah. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum dan akan sahabat yang lain. Abu Bakar dicelaknya, Umar dicelaknya, Utsman dicelaknya, kecuali Sayyidina Ali. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum dan akan sahabat yang lain, sama dicelaknya juga. Pokoknya sahabat-sahabat yang membaiat Abu Bakar, yang membaiat Umar dan Utsman menjadi khalifah, semuaan dicelaknya, bahkan dianggapnya kafir. Dilebihkan oleh mereka itu akan segala tulan teman atau kawan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar mereka, teman kawan-kawan Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, itu i'tiqad mereka. Nah, sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah Rasulullah itu ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Nah, kalau Rafidhiyah kada, khalifah yang sebenarnya itu hanya Sayyidina Ali. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah Rasulullah itu ada 4.
Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah, semua sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang baik. Sahabat-sahabat Nabi semuaan orang-orang baik. Kadada sahabat Nabi itu yang fasik apalagi kafir, seperti yang dianggap oleh kelompok Rafidiyah. Jadi semuaan sahabat Nabi orang-orang baik, kulluhum udul, semuaan orang-orang adil, kadada yang fasik apalagi kafir atau kadada. Itu itikat kita. Nah, kemudian di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada 10 orang yang dijamin oleh Nabi kita masuk surga. Termasuk yang 4 khalifah tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ini 10 orang sahabat yang dijamin oleh Nabi kita masuk ke dalam surga. Nah, setelah Nabi kita wafat, itu terjadi pertengkaran, bahkan terjadi peperangan di antara para sahabat. Seperti yang terjadi perang Jamal, perang antara Sayyidina Ali melawan Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam yang bergabung dengan Sayyidah Aisyah. Nah, padahal mereka ini termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita. Nah, kayak apa kita menyikapi peperangan di antara para sahabat nih? Misalnya kita ada membaca buku, membaca sejarah, atau kita ada mendengar orang ceramah berkisah tentang peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, kayak apa sikap kita dengan pertengkaran, bahkan peperangan yang terjadi di antara para sahabat tadi? Nah, lalu ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, nah mereka menjelaskan bahwa mereka itu berperang sesuai dengan ijtihad masing-masing. Jadi Sayyidina Ali orang yang sampai kepada derajat mujtahid, Sayyidina Ali orang yang mampu berijtihad, dan Sidin berijtihad. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam orang-orang yang mampu berijtihad. Nah, kemudian mereka pun berijtihad. Nah, Sayyidina Ali berijtihad bahwa Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam berada di jalan yang salah. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam mereka berijtihad bahwa Sayyidina Ali berada di jalan yang salah. Nah, Nabi kita sudah menjelaskan bahwa orang yang sampai ke tingkatan mujtahid, orang yang memang mampu berijtihad, kemudian dia berijtihad memutuskan suatu hukum, kalaunya benar maka mendapatkan 2 pahala. Nah, sedangkan orang yang mampu berijtihad, orang yang sampai ke derajat mujtahid, kemudian berijtihad memutuskan suatu hukum, ternyata salah, maka tetap mendapatkan pahala 1 pahala. Nah, jadi mereka berperang itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Semuaan mendapatkan pahala. Yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, yang salah ijtihadnya maka mendapatkan 1 pahala. Nah, jadi kada perlu kita memihak umpat sini, umpat sana, kada perlu. Misalnya kita membaca sejarah atau mendengar orang berceramah tentang peperangan di antara para sahabat, lalu kita mendukung Sayyidina Ali. Nah, itu bahaya. Kalau kita mendukung Sayyidina Ali, kita menyalahkan Talhah bin Ubaidillah, kita menyalahkan Zubair bin Awam, padahal mereka ini termasuk sahabat yang dipastikan surga oleh Nabi,
karena timbul kebencian kepada sahabat. Sedangkan membenci sahabat itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah nih toh. Nah, jadi kita kada perlu memihak sini, umpat sana, itu kada perlu berkomentar kita, karena mereka berperang itu sesuai dengan ijtihad masing-masing. Semuaan mendapatkan pahala. Yang bujur ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, yang salah ijtihadnya mendapatkan 1 pahala. Nah, lain halnya yang berijtihad ini orang yang memang kada sampai ke derajat mujtahid. Inya kada sampai ke derajat mujtahid lalu berijtihad memutuskan suatu hukum salah, ini berdosa. Berdosa. Nah, lain halnya seperti imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ini orang-orang yang sampai ke derajat mujtahid. Nah, apabila mereka berijtihad memutuskan suatu hukum, kalaunya benar maka mendapatkan 2 pahala. Bilanya salah maka mendapatkan 1 pahala. Pahala ijtihad dapat, pahala kebenaran kada. Nah, itu. Makanya dikatakan di dalam kitab Zubat itu, Ibnu Ruslan mengatakan wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Wa ma jara bainas sahabi naskutu, apa yang terjadi di antara para sahabat naskutu, sebaiknya kita diam. Kada usah kita memihak situ, kada usah memihak sini, kada usah. Wa ajrul ijtihadi nusbitu, dan ijtihad kita tetapkan bagi mereka karena mereka berperang sesuai dengan ijtihad mereka. Semuaan mendapatkan pahala. Nah itu perlu kita tahu sejarah. Amun kita kada tahu kayak apa, karena kita mengambil sikap kita. Nah, kalau kita misalnya condong ke satu pihak, benci kepada satu pihak yang lain, sedangkan itu sahabat yang dijamin surga oleh Nabi, maka itu keluar kita daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi itikad kita, itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuaan sahabat Nabi itu orang-orang baik. Orang-orang baik. Mereka ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah dijelaskan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka para sahabat. Ya, jadi para sahabat itu orang-orang yang sudah mendapatkan titel ridha Allah. Makanya kita disuruh ketika ada orang menyebut nama sahabat atau ada, jadi kita disuruh apabila ada orang menyebut nama sahabat atau kita yang menyebut nama sahabat, nah kita disuruh mengucapkan radhiyallahu anhu, disuruh. Nah, jadi itu bukan doa, itu titel mereka. Sahabat itu orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Nah, lain halnya bukan sahabat, nah itu doa. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, artinya mudah-mudahan Allah meridai beliau. Tapi kalau sahabat bukan mudah-mudahan lagi, Allah telah ridha terhadap dirinya. Nah, jadi itikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat itu semuaan orang-orang baik. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya, keyakinannya bahwa roh apabila keluar ia daripada satu badan, maka masuk ia kepada lembaga atau wujud yang lain, maka i'tikad itu kufur jua. Nah, karena i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tiap-tiap orang itu satu ruh. Satu ruh itu untuk satu orang. Nah, artinya kada mau apabila ada orang meninggal dunia, rohnya keluar. Nah, kemudian ada orang yang hendak lahir, roh ini masuk pulang ke wujud itu, nah kada mau. Nah, apa bahasa wahininya berinkarnasi kan marahnya tuh. Istilah wahini reinkarnasi. Nah, jadi intikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kada macam itu. Tiap-tiap orang mempunyai roh masing-masing. Dan setengah mereka itu adalah intikatnya, keyakinannya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat, serta mengambil balas ia daripada segala seterunya musuhnya, dan adalah tempatnya sekarang ini pada awan, maka guruh dan kilat itu suara cemetinya, suara cambuknya, maka i'tiqad yang demikian itu kufur karena bersalahan dengan Quran dan hadis dan ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi di antara i'tiqad mereka juga apa? Sebelum terjadi kiamat, kaina Sayyidina Ali turun ke bumi, kemudian membalas terhadap musuh-musuhnya. Nah, itu di antara i'tiqad mereka kaum Rafidhiyah juga. Nah, kemudian kaina dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya kaina. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa walidina wa masyaina wa alimna ustadina jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arham. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma salli ala nuri anwar wa sirri asrataka ahyar wa tiba bi sayyidina Muhammad mutar wa ala alihi wa Allahumma salli ala tibil qulub wa dawaiha wa afiyatin nabdani wa shifai wa nur asal. Allahumma arina haqqa wa junatina wa ahwarina banana wa bi sirri wa sirri hamdi wa dadana wa afu anna ya Allah wa anna ya Rahman wa afu anna jami'il muslimin muslimat wa afu anna ya Allah wa qul la ilaha illallah wa nabi billah yaqina bil amtu billah la ilaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanallahi wa ta'ala yasifun wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.